Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian. Kita telah sama-sama tahu bahwa Presiden Jokowi telah mengangkat AHY sebagai Menteri ATR BPN, ya, yang ini membuat banyak sekali spekulasi ataupun asumsi seputar mengapa kemudian Jokowi melakukan itu. Kalau kita lihat di BBC, ya, bbcindonesia.com, itu judulnya apa motif politik Jokowi mengangkat AHY masuk dalam kabinetnya. Di sana dijelaskan, sebagaimana juga sudah ramai orang lihat di televisi ataupun di YouTube, bahwa adalah SBY, AHY dipilih oleh Jokowi itu dikarenakan tiga hal. Pertama adalah Ketua Umum Partai Demokrat, kedua putra pertama Presiden, ya, dan terakhir atau yang ketiga, dia AHY itu adalah lulusan pendidikan tinggi di universitas ternama luar negeri. Jokowi mengatakan, saya kira saya tidak ragu ya memberikan tempat untuk Kementerian ATR BPN karena ini lulusan manajemen, saya kira beliau sangat siap, kata Presiden Jokowi usai pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 21 Februari 2024. Namun sahabat kalian, kita juga bisa mengajukan pertanyaan, jika memang alasan kelulusan itu menjadi faktor utama, mengapa baru sekarang? Nah, ini kan satu pertanyaan penting ya. Yang kedua, akankah ya mengangkat seorang menteri di akhir-akhir kekuasaan seperti ini betul-betul sebuah pertimbangan karena kapasitas atau karena ada sebuah, katakanlah, hajat politik yang mendesak? Dan kita tahu pengangkatan AHY sebagai menteri itu beredar di saat suara tentang hak angket, tentang kecurangan pemilu sedang meroket. Hal itu seperti yang digagas oleh Ganjar Pranowo. Ia mendorong PDI Perjuangan dan P3 menggunakan hak angket terkait dengan tuduhan kecurangan pemilu. Dalam hal ini DPR memanggil pejabat negara yang mengetahui praktek kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu, kata Ganjar. Sahabat kalian, kita bisa melihat bahwa pada akhirnya yang namanya politik itu tidak sebatas formal, tidak seperti yang di permukaan apa adanya, akan tetapi ada sesuatu yang menjadi latar belakang pendorong mengapa seorang penguasa memilih untuk melakukan A, kemudian siapa didudukkan di posisi, dan kapan itu harus dilakukan. Semuanya tentu kita sama-sama tahu dikarenakan ada sebuah kepentingan politik yang tidak biasa. Jika kemudian alasan-alasan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi sebatas itu, maka rakyat saya kira akan melihat bahwa ada sesuatu yang justru semakin tampak. Karena normalnya kalau AHY dinilai cakap, ya mestinya sejak awal. Tetapi dalam proses politik, Demokrat dengan PDIP itu bukanlah satu partai yang bisa bertemu, sebagaimana sejarah selama ini menunjukkan. Dan kenapa kemudian Jokowi mengambil Demokrat di akhir kekuasaan? Bisa jadi karena relasi Jokowi dengan PDIP tidak lagi bisa semesra dahulu. Ini adalah satu langkah taktis yang memang dipersiapkan untuk menghadapi berbagai macam kemungkinan, ya katakanlah dalam tanda kutip serangan-serangan politik, mengingat ya masyarakat hari ini masih terus berbicara dan mengupas, bahkan sebagian dari mereka terus menyeru, menggali, mengusahakan adanya bukti-bukti bahwa pemilu 2024 memang layak ya disebut telah terjadi, kalau bahasanya Din Syamsuddin, telah dan tengah terjadi kecurangan. Dengan demikian sahabat sekalian, maka secara normatif kita bisa melihat bahwa siapa jadi menteri, kemudian menteri dari partai mana, adalah satu hal yang digunakan sebagai sebuah upaya untuk menjadikan strategi-strategi politik ya semata. Bukan kemudian ini demi negara, demi rakyat, dan seterusnya. Mungkin tetap ada kontribusi yang bisa diberikan, toh menjadi menteri adalah sebuah pengabdian yang baik,
bagi seorang ya katakanlah putra bangsa termasuk AHY, dan itu bisa menjadi lapangan panjang ataupun sajadah panjang AHY untuk berkontribusi terhadap persoalan-persoalan bangsa dan negara, terutama di dalam membantu masyarakat dalam proses dan persoalan-persoalan pertanahan. Namun dengan demikian, kita penting untuk menyadari bahwa politik itu memang sesuatu yang tidak pasti, dan karena itu hal-hal yang sifatnya mendadak, mendesak, dan kemudian heboh adalah hal yang pasti terjadi dan mewarnai kehidupan atau berita-berita politik di Indonesia. Lantas apa sikap kita? Silahkan untuk direnungkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.